Gubernur Jawa Barat atau Deddy Mulyadi sudah merevisi UMSK Jawa Barat. Tetapi revisi UMSK tersebut justru makin hancur. Assalamualaikum, sampurasun, wilujeng enjing warga Jabar dan seluruh warganet dimanapun berada. Saya sampaikan ya bahwa dialog rekonsiliasi, konsolidasi terhadap 8 UMSK yang menjadi bahan perdebatan sudah selesai. Kasih tahu temannya mau demo mangga, saya mah. Kan kita juga bukan hanya berpikir buat kita. Kita berharap juga industri tumbuh di Indramayu, di Majalengka. Kemiskinan di Indramayu tinggi, di Majalengka tinggi, biar itu tumbuh ekonominya. Karena resiko jadi gubernur itu satu, di demo sama yang nganggur minta pekerjaan. Aksi besar-besaran buruh di depan Gedung Sate, Bandung, beberapa hari terakhir memunculkan kegelisahan serius di kalangan pekerja. Bukan hanya tuntutan revisi UMSK 2026 yang diangkat, tetapi juga kekhawatiran gelombang PHK massal di sektor industri padat karya sebagai dampak dari kebijakan pengupahan yang dinilai tidak berpihak pada buruh. Ribuan pekerja dari berbagai serikat buruh berunjuk rasa menolak keputusan Gubernur Jawa Barat soal UMSK yang hanya mengakomodir sebagian rekomendasi kabupaten kota sehingga menimbulkan ketidakpastian, upah dan potensi pengurangan tenaga kerja oleh perusahaan sebagai langkah efisiensi operasional. Minta naik gaji mulu, ya udah lu naik gaji mulu, ujungnya lu PHK, kita ganti robot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Said Iqbal selaku Presiden Partai Buruh Indonesia, dia paling depan memperjuangkan yang katanya hak buruh, memperjuangkan kenaikan buruh para pekerja. Beliau tampil paling depan, bersuara paling keras dengan dalih memperjuangkan hak para pekerja. Patarosan pertanyaan saya, waktu ada PHK massal karyawan, di manakah beliau? Sekali lagi, waktu ada PHK massal karyawan, di mana seorang Said Iqbal yang seorang presiden buruh di negara Kesatuan Republik Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setuju nggak kita bongkar-bongkar sedikit Said Iqbal ini siapa sebetulnya? Dulu itu pada tahun 2020 dia sempat rame karena meme itu bermunculan. Salah satunya rumah baru Said Iqbal. Kita semua bangga punya presiden buruh yang tegas dan berani menentang kebijakan negara. Tapi patut dipertanyakan saat ini presiden kita sedang membangun rumah dengan ukuran besar di Jalan Rambutan, Kelurahan Kalisari, Kecamatan Jaktim. Kita sebagai anggota KSPI atau VSPMI patut mempertanyakan uang dari mana yang dibangun rumah dengan nilai miliaran sementara buruh yang wajib bayar iuran hidup masih ngontrak. Ataukah uang pilkada Bekasi untuk Bang Obon, Tabroni yang dibagi-bagi untuk kepentingan pribadi? Itu meme. Dan banyak lagi memnya. Dan ini ditanyakan oleh media kepada Said Iqbal langsung. Dan apakah jawaban Said Iqbal? Nanti kita baca, saudara. Bapak, terima kasih ya karena sudah memperjuangkan hak buruh dan berdemo untuk meminta pemerintah menaikkan upah buruh. Cuma mohon maaf Bapak, kalau boleh Mama ngasih masukan, ya kalau demo aja dan sampaikan aspirasi Bapak dan teman-teman secara baik-baik, secara konstitusi, karena apa yang Bapak sampaikan itu adalah juga dilindungi oleh undang-undang. Betul Pak. Terus Bapak juga jangan pernah cuma hadir pas tatkala demo permintaan naik gaji doang Bapak.
Bapak juga kalau menurut Mamang juga harus hadir tatkala ribuan bahkan puluhan ribu buruh di PHK oleh perusahaannya. Jadi pas demo Bapak menyuarakan suara buruh, tapi pas seolah-olah bahwa PHK tersebut adalah salah atau tanggung jawab pemerintah saja, dan Bapak harusnya juga hadir di sana. Jangan pernah hilang ya Pak ya pas ada buruh yang kena PHK. Dan Bapak juga kan juga pernah jadi tim sesnya Anies kan, nggak apa-apa itu hak politik Bapak. Cuman pastikan bahwa Bapak bersuara benar murni atas nama buruh, jangan atas nama politik Bapak pribadi ya. Terus untuk berdemo juga kalau bisa Bapak nggak usah nantang orang, nantang KDM, nantang apa, nggak usah. Sampaikan saja aspirasinya, sampaikan saja yang ingin Bapak sampaikan, tanpa harus menantang orang, karena Bapak itu adalah orang tua. Bapak itu berpendidikan dan Bapak ini adalah seorang presiden partai buruh. Jadi jangan sampai statement Bapak justru menenggelamkan partai Bapak. Ya, jadi tolong demo mah tetap demo, silahkan sampaikan aspirasinya tapi tetap menjaga. Jangan sambil merusak juga ya, karena apa yang Bapak rusak setiap demo itu adalah dari uang masyarakat juga ya. Terima kasih Pak. Bapak KDM, mundur satu langkah ke belakang. Biarkan masyarakat Jawa Barat yang menanggapi orang yang mengatasnamakan Presiden Buruh. Oke? Hanya sedikit yang perlu kita sampaikan kepada seluruh para buruh. Hei para buruh, sadarlah kalian. Ya. Anda itu sudah menyumbangkan sebagian gaji Anda kepada organisasi yang dipimpin oleh Presiden Buruh. Coba berapa ribu jumlah pekerja dikalikan berapa sumbangan yang diberikan. Apa nggak semakin hebat itu organisasi? Yang hebat siapa? Presiden Buruh, bukan kalian sebagai para buruh. Gitu loh. Kenapa saya berbicara seperti itu? Kami sebagai pengamat atau pemerhati, bukan pengamat tapi pemerhati, tidak pernah muncul ke permukaan apabila ada salah satu pabrik pindah. Contoh seperti pabrik yang ada di Tangerang, pabrik sepatu pindah ke daerah Jawa Timur atau Jawa Tengah itu. Nah, berarti yang ditinggalkan itu sekian jumlah karyawan yang ditinggalkan oleh pabrik sepatu itu. Berarti nasibnya menjadi pengangguran. Nah, muncul nggak kira-kira Presiden Buruh di saat itu terjadi? Tidak mungkin. Gitu loh. Dia itu hanya mengisrukan, hanya memanfaatkan kalian sebagai buruh. Karena di mata dia, buruh itu mayoritas di Republik Indonesia. Pekerja lah garis besarnya. Jadi Anda harus sadar dari mulai sekarang. Apabila terus-terusan Anda dijual oleh dia kepada pemerintah, dikit-dikit akan menurunkan. Buruh, sekian ribu, sekian puluh ribu, sekian juta. Yang menang siapa? Presiden Buruh, bukan Anda sebagai kerucut-kerucutnya. Ingat itu, kalau memang dia benar berpihak kepada Anda sebagai buruh, coba tunjukkan kehebatan wahai Presiden Buruh, lobby lah pejabat terkait yang ada kaitannya dengan gaji karyawan. Amarah buruh Jawa Barat kini berubah arah. Jika sebelumnya kemarahan tertuju pada kebijakan, hari ini kekecewaan justru mengarah kepada Said Iqbal, sosok yang selama demonstrasi di gedung, Sate tampil paling lantang berteriak atas nama buruh. PHK massal yang terjadi di berbagai pabrik di Jawa Barat menjadi titik balik. Ribuan buruh kehilangan pekerjaan, sementara tokoh yang dulu berada di barisan depan aksi, kini dianggap menghilang dan tak lagi terdengar suaranya. Di kalangan buruh dan warga Jawa Barat, mulai muncul anggapan bahwa demonstrasi yang digelorkan bukan murni untuk kepentingan buruh, melainkan syarat kepentingan, pribadi dan agenda politik yang dibungkus. Dengan jargon perjuangan, mereka menilai saat kamera menyala dan massa berkumpul, Said Iqbal hadir penuh retorika. Namun ketika PHK benar-benar terjadi dan buruh membutuhkan pendampingan nyata, kehadiran itu seolah lenyap tanpa jejak. Kalau benar-benar memperjuangkan buruh, seharusnya sekarang ada di sini, bersama kami yang di PHK, bukan hanya muncul saat demo, menjadi kalimat yang banyak terdengar di antara para pekerja yang terdampak. Kekecewaan ini bukan hanya soal figur, tetapi soal rasa ditinggalkan setelah dijadikan alat legitimasi aksi. Warga Jawa Barat pun mulai mempertanyakan, siapa yang bertanggung jawab secara moral atas situasi ini? Mereka melihat buruh turun ke jalan dengan risiko besar, sementara dampaknya justru berujung kehilangan pekerjaan. Dalam pandangan publik, perjuangan yang ditinggalkan di tengah jalan adalah pengkhianatan, apapun alasan politik yang menyertainya. Mulyadi. Bagaimana mungkin industri nasional mau dimatikan oleh Deddy Mulyadi, tapi industri asing dijagain? Apa itu industri asing? Yaitu Samsung, yaitu Epson, yaitu Panasonic. Ini ada apa? Deddy Mulyadi ini ada apa? Pencitraan apa lagi yang dia bangun? Kita bukan tidak setuju investasi asing ya, setuju investasi asing itu setuju.
silakan bermasuk ke Indonesia berbondong-bondong. Tapi nggak masuk akal. Industri kecap dan roti mau dimatiin sama Deddy Mulyadi. Industri Samsung, Epson, Panasonic dijagain. Upahnya lebih rendah dari pabrik kecap dan pabrik roti. Udah stop Deddy Mulyadi pencitraan. Assalamualaikum, sampurasun, wilujeng enjing wargi Jabar dan seluruh warganet dimanapun berada. Saya sampaikan ya bahwa dialog, rekonsiliasi, konsolidasi terhadap 8 UMSK yang menjadi bahan perdebatan sudah selesai. Dan hari ini jam 9 pagi Kadisnaker Provinsi Jawa Barat bertemu dengan saya untuk melihat hasil dari konsolidasi, rekonsiliasi dari 8 usulan tersebut. Dan selanjutnya nanti saya akan mengambil keputusan untuk ditetapkan pada hari ini. Dan saya sampaikan juga bahwa pemerintah Provinsi Jawa Barat terbuka terhadap berbagai kritik, termasuk aksi unjuk rasa yang akan dilaksanakan hari ini, dipersilahkan. Dengan catatan, tidak boleh melakukan perusakan terhadap fasilitas publik, karena fasilitas publik itu adalah milik negara, dibangun didasarkan dari pendapatan daerah, dari uang pembayaran pajak seluruh warga Jawa Barat yang bayar pajak. Dan kalau rusak maka harus diperbaiki atau dibangun kembali, dan itu menggunakan dana masyarakat lagi, yang pada akhirnya nanti jalannya kita tidak lagi selesai seperti yang diharapkan. Nanti fasilitas pendidikan terkurangi, nanti fasilitas kesehatan terkurangi, yang rugi adalah masyarakat. Pokoknya saya akan terus bekerja untuk kepentingan semua, agar buruh sejahtera tapi dunia usaha pun terus berkembang. Karena bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan para buruh yang sudah bekerja, pemerintah juga harus berpikir ada antrian panjang orang yang melamar kerja. Jadi gubernur itu harus siap dengan 2-3 hal. Pertama, didemo oleh masyarakat yang belum mendapat pekerjaan. Yang kedua, didemo oleh buruh yang sudah mendapat pekerjaan tetapi ingin meningkatkan penghasilan. Yang ketiga, didemo juga oleh orang yang di PHK oleh perusahaannya karena ingin mendapat keadilan karena tidak terima di PHK. Itulah tugas gubernur, dan kita nikmati saja dengan senyuman. Mari bekerja untuk Jawa Barat istimewa. Narasi ini mencerminkan ketegangan antara tuntutan buruh, kekhawatiran akan PHK massal, serta perdebatan antara serikat, pekerja dan pemerintah daerah yang saat ini masih berlangsung di ruang publik dan media, menggambarkan dinamika nyata dalam hubungan industrial di Jawa Barat pasca demonstrasi Gedung Sate.